Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rafika dengan NIM 1191061361. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya, yaitu yang berjudul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe number hit together untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 12 IPS 2 MAN 2 Indra Giri Hilir. Dosen pengampu Bapak Dr. Diki Hartanto, SPIMM. Baik, alasan saya mengambil judul ini karena dilatar belakangi dengan masalah yang sangat menarik. Yang pertama yaitu pendidikan merupakan faktor penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua yaitu ekonomi merupakan mata pelajaran yang dirancang untuk membekali siswa dengan wawasan dan keterampilan agar dapat beradaptasi dan bersosialisasi dengan perkembangan era globalisasi. Yang ketiga yaitu dalam proses pembelajaran, hanya siswa tertentu yang dapat menyerap materi yang dapat diajarkan, yaitu mereka yang berkemampuan tinggi. Dan yang terakhir yaitu melalui penerapan pembelajaran kooperatif NHT ini diharapkan siswa itu dapat meningkatkan proses pembelajaran sehingga meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa. Selanjutnya yaitu mengenai definisi istilah. Dalam definisi istilah ini ada 4, yaitu yang pertama model pembelajaran. Nah, model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Yang kedua, pembelajaran kooperatif, yaitu model pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil serta kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 hingga 5 orang. Yaitu selanjutnya pembelajaran kooperatif tipe number hit together, yaitu salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. Selanjutnya itu hasil belajar. Nah, hasil belajar ini adalah perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja, tetapi mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya kita yaitu membahas identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, hasil belajar siswa pada materi akuntansi perusahaan dagang masih belum maksimal. Yang kedua, aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran akuntansi perusahaan dagang masih kurang optimal. Yang ketiga, kurangnya ketertarikan siswa pada saat proses pembelajaran langsung. Dan yang keempat, yaitu kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran model pembelajaran yang digunakan belum tepat. Selanjutnya ada batasan masalah. Nah, dalam batasan masalah ini yaitu penelitian ini hanya berfokus pada peningkatan hasil belajar siswa pada materi akuntansi perusahaan dagang kelas 12 IPS 2 MAN 2 Indra Giri Hilir melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe number hit together. Selanjutnya, perumusan masalah, yaitu berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang sudah saya jelaskan tadi, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe number together dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 12 IPS 2 MAN 2 Indra Giri Hilir. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian, yaitu tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan penerapan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi materi pokok akuntansi perusahaan dagang melalui pembelajaran kooperatif tipe number hit together pada siswa kelas 12 IPS 2 MAN 2 Indra Giri Hilir. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama bagi sekolah. Nah, bagi sekolah ini yaitu tindakan yang dilakukan pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan dalam rangka memperbaiki mutu proses pembelajaran ekonomi. Yang kedua bagi guru. Pembelajaran kooperatif tipe NHT ini diharapkan dapat menjadi salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di MAN 2 Inhil
Yang ketiga, bagi siswa. Dalam bagi siswa ini yaitu penerapan pembelajaran kooperatif tim PNHT ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang keempat itu bagi peneliti, yaitu hasil ini diharapkan dapat menjadi landasan berpijak dalam rangka menindaklanjuti penelitian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas. Selanjutnya, kita masuki bab 2 kajian teori, yaitu tentang model pembelajaran. Yang pertama, pengertiannya, yaitu suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Yang kedua, dasar pertimbangannya. Ada 4. Yang pertama, pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Yang ketiga, pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa. Yang keempat, pertimbangan lainnya yang bersifat non-teknis. Yang ketiga, kita memasuki ciri-ciri model pembelajaran, yaitu yang pertama mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, yang kedua dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas, yang ketiga memiliki bagian-bagian model, yang keempat memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran, dan yang terakhir yaitu membuat persiapan mengajar. Selanjutnya kita membahas materi yang kedua, pembelajaran kooperatif. Nah, pengertiannya yaitu suatu strategi pembelajaran secara berkelompok, siswa belajar bersama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas dengan penekanan pada saling support di antara anggota kelompok, karena keberhasilan belajar siswa tergantung pada keberhasilan kelompok. Yang kedua, tujuan, yaitu ada 3. Yang pertama, hasil belajar akademik. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan individu. Yang ketiga, yaitu pengembangan keterampilan sosial. Selanjutnya kita memasuki dengan prinsip dasar pembelajaran kooperatif. Ada 5. Yang pertama, prinsip ketergantungan positif. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Yang ketiga, interaksi tatap muka. Yang keempat, yaitu partisipasi dan komunikasi. Yang kelima, itu evaluasi proses kelompok. Selanjutnya, itu prosedur pembelajaran kooperatif. Yang pertama, penjelasan materi. Yang kedua, belajar dalam kelompok. Yang ketiga, penilaian. Dan yang keempat, pengakuan tim. Selanjutnya, kita memasuki materi tentang pembelajaran kooperatif tipe number together. Yang pertama yaitu pengertian dari model pembelajaran kooperatif tipe number together ini, yaitu fenomena yang berpikir bersama atau kepala bernomor adalah jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Yang kedua yaitu langkah-langkah. Dalam langkah-langkah model pembelajaran ini diharapkan siswa itu dapat memaksimalkan pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini. Nah, untuk kelebihannya itu yaitu dapat melatih siswa untuk bekerja sama dengan teman sekelompoknya, dapat membantu siswa untuk mengembangkan ide-idenya, dan dapat melatih siswa untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah, dan dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam materi. Nah, untuk kekurangannya yaitu guru tidak dapat mengkondisikan siswa dengan baik, maka akan menimbulkan kegaduhan di dalam kelas akibat meningkatnya aktivitas siswa yang tidak terkontrol. Selanjutnya tentang hasil belajar. Dalam hasil belajar ini kita pertama itu pengertian hasil belajar. Hasil belajar ini merupakan segala kemampuan yang dapat dicapai siswa melalui proses belajar mengajar. Selanjutnya itu macam-macam hasil belajar. Nah, macam-macam hasil belajar ini banyak sekali lingkupnya. Dengan macam-macam hasil belajar ini diharapkan siswa itu bisa meningkatkan hasil belajar di dalam kelas. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, faktor-faktornya yang pertama itu ada faktor peserta didik yang meliputi kapasitas dasar, bakat, berkhusus, motivasi, minat, dan kematangan dan kesiapan. Yang kedua, faktor sarana dan prasarana. Yang ketiga, faktor lingkungan. Yang keempat, faktor hasil belajar. Selanjutnya, itu penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan ini yaitu dilakukan oleh Fitri Sukesti dengan judul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe number together terhadap hasil belajar akuntansi kompetensi dasar
membukukan jurnal penyesuaian pada siswa kelas 10 akuntansi SMK Yapek Gombong tahun anggaran 2012-2013. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil belajar setelah perlakuan dengan metode pembelajaran kooperatif tipe NHT dilihat dari rata-rata nilai pretest yaitu 50,30 dan posttestnya itu sebesar 87,16 pada kelas eksperimen. Selain itu menunjukkan hasil bahwa hasil rata-rata nilai posttest kelas eksperimen sebesar 87,16 lebih tinggi dibanding kelas kontrol sebesar 81,59. Terdapat persamaan model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan variabel yang diteliti yaitu hasil belajar. Kemudian perbedaan terletak pada subjek, waktu, dan tempat penelitian. Selanjutnya konsep operasional. Nah, konsep operasional diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian. Nah, kajian ini berkaitan dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe number together untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 12 IPS 2 dan 2 Intermediate. Selanjutnya itu asumsi dan hipotesis. Nah, asumsinya yaitu penerapan model NHT ini akan membantu siswa lebih aktif dalam pembelajaran serta memberikan mereka hasil belajar yang memuaskan bagi diri mereka sendiri. Yang kedua, model NHT dapat meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran akuntansi perusahaan dagang dikarenakan model ini lebih menuntut pada keaktifan siswa dengan proses pembelajaran menjadi bermakna. Yang kedua, hipotesis. Hipotesis secara umum dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe number together mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran akuntansi perusahaan dagang kelas 12 IPS 2 dan 2 Indragiri Hilir akan meningkat. Dengan meningkatnya pemahaman siswa tersebut, maka hasil belajar siswa pun baik secara individu maupun kelompok akan meningkat pula. Selanjutnya kita bab 3, metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Nah, waktu penelitian ini akan dilaksanakan setelah seminar proposal atau pada semester genap tahun ajaran 2022-2023. Sedangkan untuk tempat penelitian ini akan diadakan di MAN 2 Interior Hilir. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 12 IPS 2 dengan jumlah siswa sebanyak 23 orang, 12 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran akuntansi perusahaan dagang dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe number together sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 12 IPS 2 dan 2 Inhil. Selanjutnya desain penelitian. Nah, desain penelitian ini yaitu merupakan penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan penelitian sendiri, tetapi dibantu oleh guru mata pelajaran akuntansi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan proses pembelajaran, terkhususnya peningkatan hasil belajar ekonomi akuntansi perusahaan dagang. Selanjutnya itu populasi dan sampel. Nah, populasinya yaitu dalam penelitian ini itu seluruh siswa kelas 12 IPS 2 dan sampelnya itu teknik sampel pada penelitian ini menggunakan probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama dari setiap unsur atau anggota populasi untuk dapat dipilih menjadi anggota sampel. Dalam pemilihan kategori probability sampling ini, peneliti memilih menggunakan tester sampling. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Ada 3. Yang pertama, teknik tes, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Selanjutnya itu teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang bertujuan menggambarkan data tentang aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran, nilai perkembangan individu dan kelompok, dan tentang ketuntasan belajar pada materi akuntansi perusahaan dagang.
Yang pertama yaitu analisis data tentang aktivitas guru dan siswa. Nah, yaitu didasarkan pada hasil yang diperoleh dari lembar observasi yang diambil pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan melihat kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan tindakan. Yang kedua yaitu analisis data hasil belajar siswa meliputi ketuntasan individu dan ketuntasan klasikal. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi sesuai proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.